Kembali lagi di Celengan Drama. Penonton setia mana nih suaranya? Oh iya, Mimin mau bikin giveaway nih buat kalian. Syaratnya video ini harus mencapai 1000 like dan kalian juga harus komen ucapan paling menarik dengan hashtag Celengan Drama. Bagi 10 orang yang terpilih, Mimin bakal umumkan di post community. Yuk, Mimin tunggu dari sekarang. Oke, di video kali ini Mimin kembali akan melanjutkan kisah cerita dari serial drama Korea yang berjudul Rocky Historian Go Hae-ryuk. Dan sekarang kita sudah masuk di episode ke-14. Di episode sebelumnya, ketika Mohwa akan meninggalkan kamar, ternyata Hae-ryung sudah berada di depan kamar. Kemudian Mohwa menatap Hae-ryung sembari menahan tangis. Tentu saja dengan hanya menatap Hae-ryung saja sudah menimbulkan ingatan sedih tentang kehidupan masa lalu. Ia pun segera meninggalkan rumah itu. Dan di depan rumah Hae-ryung, Mohwa terlihat menangis sejadi-jadinya, namun ia tetap mencoba menahan tangisan itu. Mohwa kembali teringat dengan kenangan masa lalu ketika ia masih remaja, di mana dirinya dibela oleh seorang petugas negara karena memberikan air garam kepada pemuda bangsawan yang sedang terluka kakinya. Petugas itu melihat bakat yang terpendam dalam diri Mohwa. Ia pun diberi seragam dan diminta oleh petugas tersebut untuk bergabung di pusat pembelajaran sains Seorawon. Disitulah awal mula Mohwa bertemu dengan Go Ja-kyung atau kita sebut dengan Inspektur Go. Semasa remaja dan selanjutnya ia pun mengasah kemampuan medisnya serta mendapatkan guru medis yang berkebangsaan Perancis. Berawal dari Go Ja yang menjadi penerjemah dan Mohwa menyalin semua perkataan yang diucapkan oleh Go Ja. Dari hal itu mereka pun menjadi semakin dekat. Tiba saatnya Mohwa mendapat tugas ujian praktek untuk membuat jahitan di seseorang pasien yang terkena luka benda tajam. Tentu saja dengan bimbingan dari guru Perancis itu. Hasilnya, luka pasien itu akhirnya tertutup sempurna dan hasilnya dokter itu menyatakan bahwa Mohwa menguasai ilmu bedah. Ia pun kembali teringat sosok anak kecil yang berada di rumah gurunya itu. Mohwa kembali tambah bersedih ketika menyadari bahwa ternyata anak kecil itu adalah Go Hae-ryung yang baru saja ia lihat. Di tempat yang berbeda, nampak Pangeran Yirim yang terganggu waktu tidurnya. Rupanya, Jean sedang membelah kayu. Seketika itu, Pangeran menghampirinya dan menanyakan untuk tindakannya itu. Kemudian Jean mengatakan jika ia ingin membayar makanannya dengan bekerja. Ia juga berpendapat bahwa dirinya hanya makan tanpa bekerja. Ia akan menjadi parasit yang tidak berguna. Pangeran sedikit tersenyum mendengar ucapan Jean. Ternyata ia tak hanya bekerja membelah kayu saja, tetapi ia juga memijit kaki Kasim Sambo. Terlihat Kasim Sambo sedang tertidur pulas dan pangeran yang melihat itu kemudian mengerjainya dengan mencoret-coret wajah Kasim. Begitu juga dengan kedua pelayan itu yang ikut mencoret wajah Kasim. Dan saat Jean selesai mencoret wajah Kasim, rupanya ia terbangun dan ingin membalasnya. Namun saat itu Jean lari dan dikejar oleh Kasim. Pangeran pun tertawa melihat kelakuan keduanya. Hari itu sangatlah menyenangkan bagi Jean. Namun keceriaan itu tak berlangsung lama. Kasim Sambo melihat para penjaga istana mulai berpatroli di sekitar istana Nokseodang. Dan dia pun membawa Jean untuk bersembunyi. Setelah dirasa aman, Jean membagikan cerita dongeng dari negeri asalnya yang berjudul Rapunzel. Tampak pangeran, Kasim dan kedua pelayan mendengarkan dengan antusias. Mereka sangat menikmati dongeng romansa itu. Kemudian, di keesokan harinya, cerita dongeng itu diceritakan kembali oleh pangeran untuk Hae-ryung. Namun, tanggapan Hae-ryung tidak sesuai yang diharapkan pangeran. Tentu saja hal itu membuat pangeran kesal. Saat mengetahui hal itu, Hae-ryung mencoba bertanya cerita selanjutnya. Tetapi pangeran terlanjur kesal dan memilih hanya diam. Di sisi lain, Mohwa sedang melakukan pertemuan dengan kedua bawahannya untuk mencari keberadaan Jean yang masih bersembunyi. Mereka masih belum dapat informasi yang jelas mengenai keberadaan Jean. Kemudian Mohwa memerintahkan keduanya untuk tetap mencarinya. Sementara itu di kantor sejarawan terlihat petugas senior yang memerintahkan petugas An untuk merapikan catatan harian sejarawan wanita. Namun hal itu ditolak oleh Hae-ryung dengan alasan catatannya sudah dirapikan petugas Seong. Hal itu membuat petugas yang lain bertanya-tanya. Dan saat petugas Kim akan melihat catatan itu, Hae-ryung mengalihkan pembicaraan dan segera pergi dari kantor. Kejadian itu membuat petugas Min semakin curiga dengan sikap keduanya yang sepertinya sedang menyembunyikan sesuatu.
Heryung pun segera pergi menuju istana Nokseodang. Tetapi di tengah perjalanan, terlihat para penjaga istana sedang menuju ke arah yang sama. Heryung pun segera mempercepat langkahnya menuju istana. Sedangkan Pangeran Yirim sedang belajar bahasa Perancis dibantu dengan Jean. Ia nampak sedikit mulai mengerti bahasa yang diajarkan. Saat ia sedang asik belajar, tiba-tiba Heryung datang dan mengatakan jika para penjaga istana sedang menuju Nokseodang. Ternyata mulai hari itu para penjaga mulai berjaga-jaga di sekitar istana Nokseodang. Tentu saja hal itu membuat Heryung memutar otak untuk dapat mengeluarkan Jean dari istana. Kemudian Heryung memberikan ide untuk mengelabuhi penjaga sesuai dengan buku yang pernah ia baca mengenai strategi perang. Terlihat Pangeran dan Kasim Sambo ingin mengetahui dan menjalankan ide dari Heryung itu. Tak lama mereka pun mulai menjalankan ide tersebut. Awal mula kedua pelayan diminta berteriak seolah-olah melihat penyusup itu dan mengarahkan keluar istana. Dilanjutkan dengan Kasim Sambo yang berpura-pura diserang oleh penyusup itu dan kembali mengarahkan keluar istana. Sedangkan Heryung memberitakan kepada Solgum jika ia melihat penyusup di jalan dengan berlumuran darah di tangan. Ia meminta agar Solgum rahasiakannya. Tapi Solgum justru menceritakan kejadian itu kepada para teman-temannya. Dan begitu pula dengan teman-temannya yang kembali menceritakannya kepada orang-orang di pasar. Dan seterusnya begitu hingga membuat rumor jika penyusup itu telah pergi. Namun justru hal itu membuat teror bagi warga Hanyang. Dengan segera para penjaga istana mulai berpatroli di sekitar desa. Sedangkan langkah terakhir yang dilakukan adalah Jean mengenakan jubah pangeran didampingi dengan Kasim Sambo dan pergi meninggalkan istana Nokseodang. Terlihat mereka juga mewarnai rambut Jean yang pirang dengan tinta hitam. Mereka akhirnya dapat keluar istana dengan selamat. Setelah keluar istana itu, ia dibantu Heryung untuk berganti pakaian dan membawanya keluar desa. Saat sedang berganti pakaian itu, nampak sedikit lama dan Heryung mencoba melihat ke dalam ruangan. Ternyata Jean sudah pergi dan meninggalkan jubah pangeran dengan sepucuk surat. Heryung kemudian mencari di beberapa persimpangan jalan dan tidak menemukan tanda-tanda Jean. Kemudian ia mulai membaca isi surat tersebut. Disitulah Jean mengatakan bahwa dirinya bukan seorang pedagang dan tujuan datang ke Joseon adalah untuk mencari keberadaan kakaknya yang sudah lama meninggalkan dirinya. Ia juga mengetahui alasan kakaknya sangat menyukai Joseon. Keesokan harinya, nampak Pangeran Yirim juga membaca surat tersebut dan terlihat pangeran merasa lega karena masalah ini telah berakhir. Sedangkan kejadian itu sudah tertulis di buku catatan Heryung. Tetapi keduanya bertanya-tanya tempat tinggal kakak Jean yang jika disebutkan dapat membahayakan nyawa yang menolongnya. Sesuai dengan tulisan di akhir surat tersebut, terlihat Jean sudah keluar desa dan bertemu dengan Mohwa di tempat yang telah dijanjikan. Mohwa kembali merasa terharu melihat Jean yang begitu mirip dengan gurunya dahulu, yaitu Dr. Dominic. Sebenarnya Jean ingin mengunjungi makam dari kakaknya dan sekedar berdoa untuk ketenangan arwah kakaknya itu. Mohwa kemudian membawa Jean ke suatu bukit dan berhenti sejenak. Jean menanyakan kembali nisan kakaknya, namun saat itu Mohwa hanya minta maaf dan menangis. Rupanya Jean mengetahui jika kakaknya bukan dikubur, melainkan dibakar dan abunya disebar di bukit tersebut. Ia kembali mengingat kenangan bersama kakaknya itu dan melanjutkan berdoa di bukit tersebut. Dalam perjalanan pulangnya, Mohwa mendengar rumor mengenai penyusup barat dan segala berita tentang kekejamannya. Rupanya hal itu menimbulkan reaksi dari istana. Tak berapa lama, petugas dari kantor sekretariat mendatangi kantor sejarawan dengan membawa suatu pengumuman. Tentu saja hal itu segera menjadi perhatian bagi para petugas sejarawan. Terlebih saat petugas sekretariat itu mengatakan mengenai eksekusi. Isi dari pengumuman itu mengenai hukuman bagi orang yang membantu dan menyembunyikan penyusup dan akan menghukum ke-73 orang penganut Katolik. Mendengar hal itu, petugas Seong menjadi terkejut dan bingung. Sedangkan petugas Jin tidak merasa kebingungan dengan titah raja tersebut. Ia sempat membicarakan dengan pejabat sekretariat dan pejabat itu memberikan informasi jika ada surat yang dikirim pagi-pagi sekali ke istana raja. Pangeran Jin segera mengetahui jika surat itu dari konselor Min. Sedangkan di istana Nokseodang, terlihat Pangeran Yirim sedang mencari jubahnya untuk menemui sang raja. Saat itu, Kasim Sambo berusaha untuk menghalangi
menghalangi dan meminta untuk mengurungkan niatnya tersebut. Namun hal itu tidak mengubah pendirian pangeran dan tetap akan menemui sang raja. Pangeran mengatakan jika ini memang kesalahannya dan bukan mengenai para penganut Katolik itu. Tak lama, Heryung datang ke ruangan pangeran dan Kasim Sambo memintanya untuk membujuk agar pangeran membatalkan niatnya. Tapi di luar dugaan, saat itu Heryung justru ingin mengikuti pangeran menghadap sang raja. Sementara itu, terlihat sejarawan wanita akan menjalankan tugasnya masing-masing dan nampak petugas Seong datang menemui Sahwi untuk meminta waktunya agar dapat bertemu dengan Pangeran Jin. Dan di saat yang bersamaan, terlihat Pangeran Yirim dan Heryung datang menemui raja. Tentu saja sang raja keheranan melihat pangeran yang tiba-tiba datang menemuinya. Setelah itu, pangeran mengatakan maksud dan tujuannya menemui raja. Pangeran mengatakan jika orang yang menyembunyikan penyusup itu adalah dirinya. Ia juga membantu melarikan diri keluar dari istana. Mendengar hal itu, sang raja marah dan melemparnya dengan buku yang baru saja ia baca. Raja juga sempat memaki pangeran dan saking kesalnya, ia memerintahkan Kasim Kepala untuk segera mengeksekusi para penganut Katolik tersebut dan akan mengeksekusi semua yang terlibat termasuk sejarawan wanita. Tetapi Kasim Kepala justru mengatakan jika orang-orang Katolik telah dibebaskan atas perintah Pangeran Jin. Mendengar itu, sang raja semakin marah dan bermaksud mendatangi Pangeran Jin. Namun tak sengaja, Ibu Suri melihat sang raja yang tergesa-gesa saat berjalan. Dan Ibu Suri memutuskan untuk mengikutinya. Setibanya sang raja di kediaman Pangeran Jin, ia langsung memarahi pangeran karena sikapnya yang tiba-tiba membatalkan titah raja. Sang raja pun memarahinya tanpa henti. Dan tak berselang lama, datang Ibu Suri yang menghentikan amarah sang raja dengan mengatakan untuk berhenti mempermalukan penerus tahta di hadapan pelayan dan sejarawan wanita. Seketika itu, sang raja mengatakan bahwa akan membiarkan kejadian ini dan menghargai gelarnya. Kemudian ia pun pergi meninggalkan kediaman Pangeran Jin. Saat itu suasana hati Pangeran Jin terlihat sangat kacau dan Sahwi memutuskan untuk tetap menemaninya. Di sisi lain terlihat Kasim Sambo merawat luka di wajah Pangeran Yirim. Sebelumnya luka itu disebabkan karena sang raja melemparnya buku. Nampak Kasim Sambo sangat berhati-hati mengoleskan salep. Di situ Kasim Sambo mengatakan jika dirinya sangat khawatir dengan keadaan pangeran. Ia pun akan mengambil obat herbal yang lain. Saat itu pangeran menanyakan tindakannya itu kepada Heryung dan Heryung memberikan pendapat jika tindakannya itu sudah tepat sembari mendekatinya dan tersenyum kepada pangeran. Sedangkan situasi di kantor sejarawan sangat seru ketika mendengar petugas An bercerita tentang rumor sang raja yang memukul Pangeran Jin. Ia bercerita secara berlebihan dan petugas yang mengingatkan sebagai sejarawan harus berperilaku seperti seorang sejarawan, bukan malah menyebarkan rumor tidak jelas. Ia pun meminta untuk melihat buku catatan petugas wanita Sahwi. Petugas yang lain pun juga nampak meragukan cerita petugas An tersebut. Yuni merasa ada yang aneh karena titah raja tidak lebih dari setengah hari sudah dicabut dan orang-orang Katolik dibebaskan oleh Pangeran Jin. Pembicaraan itu pun dipotong oleh petugas Min yang menanyakan keberadaan petugas Seong. Lalu Ahran pun memberitahukan jika petugas Seong meminta kepada Sahwi untuk datang ke istana Pangeran Jin setelah ia selesai menemuinya. Mendengar itu, kecurigaan petugas Min pun terjawab. Ia segera pergi dan akan menemui petugas Seong. Ternyata petugas Seong sudah berada di depan kantor sejarawan. Segera petugas Min meminta untuk berbicara empat mata. Setelah itu, mereka pergi ke perpustakaan dan di sana petugas Min menanyakan kebenaran bahwa petugas Seong menemui Pangeran Jin. Petugas Seong akhirnya berkata yang sebenarnya dan mengancam jika pangeran tidak melepaskan para penganut Katolik, petugas Seong akan membeberkan jika Pangeran Yirim yang membantu penyusup bersembunyi dan melarikan dari istana. Mendengar itu, petugas Min menjadi marah dan menyalahkan petugas Seong atas perbuatannya itu. Hal itu sangat bertentangan dengan sikapnya sebagai sejarawan. Petugas Seong juga berniat mengundurkan diri sebagai sejarawan dan meminta petugas Min untuk menghukum dirinya, sedangkan petugas Min belum dapat memutuskan apa-apa. Di sisi lain, Sahwi dijemput oleh pengawal konselor Min dan segera memintanya untuk menghadap konselor Min.
Setelah itu, ia ingin mengetahui catatan harian dari Pangeran Yirim yang bertemu dengan raja. Tepat sebelum raja datang ke kediaman Pangeran Yirim, dan Sahui hanya terdiam dan belum dapat memberikan jawaban. Keesokan harinya, Kasim Sambo nampak berlarian menuju istana Noksodang dan berteriak memanggil Pangeran Yirim. Ia mengatakan jika istana sedang memasang gariecong atau tenda pernikahan. Pangeran Yirim menanyakan perihal pernikahan itu, tapi Kasim Sambo justru mengatakan jika yang akan menikah adalah Pangeran Yirim dan raja sudah memberi perintah untuk mengatur pernikahannya. Pangeran sangat terkejut mendengar berita itu, dan tanpa sengaja pembicaraan itu didengar oleh Heryung yang berada di bawah. Sontak wajah Heryung nampak menyimpan kesedihan. Dan bagaimanakah kisah selanjutnya? Sampai bertemu di episode selanjutnya. Gamsahamnida.